Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat datang di channel Emak Rumahan. Channel ini membagikan seputar hobiku berkreasi dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Dan terima kasih sudah klik video ini. Video receh tentang seorang ibu rumah tangga. Nah, untuk di awal video tadi teman-teman sudah aku suguhi dengan kondisi dapurku yang super duper berantakan. Jadi di video kali ini aku ngapain aja? Yuk tonton sampai akhir, jangan di skip-skip. Berhubung ini hari kerja, jadi seperti biasa ya teman-teman. Setiap pagi itu selalu berkegiatan di dapur dan kadang-kadang cucianku itu banyak banget. Jadi sudah luber dari dalam mesin cucinya gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya aku turun-turunin dan aku pisah-pisahin antara mana yang mau dicuci pakai mesin dan mau dicuci pakai tangan seperti itu. Terus untuk kali ini aku jemur baju di dalam seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya ini cucian kemarin, cuma berhubung kemarin sebelah rumah itu ada acara, jadi aku nggak enak ya untuk untuk jemur di teras. Sedangkan kalau aku pindahin ke samping rumah, itu tuh masih berdebu banget teman-teman. Aku nggak tahu itu di samping rumah udah berapa hari nggak aku bersihin. Sampai debunya tuh banyak banget dan banyak banget daun-daun pohon ceri yang kebawa angin ke sana. Jadi aku nggak tega kalau misalnya jemuranku aku pindahin ke sana, sedangkan angin juga masih kencang, sudah pasti bakalan kotor lagi. Akhirnya aku masukin ke dalam dan jadilah seperti tadi teman-teman lihat, bergelantungan dan cucian kotor pun masih banyak di lantai. Oke, singkat aja ya teman-teman. Jadi tadi aku nyuci, terus udah gitu sebenarnya aku tinggal pergi karena memang aku ada keperluan di kecamatan yang nggak bisa ditunda-tunda gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya aku belum beres-beres dapur, aku juga cuma nyalain mesin cuci, setelah itu aku tinggal ke kecamatan, seperti itu. Nah singkat aja karena memang selama beberapa jam ke belakang itu aku nggak di rumah, jadi aku nggak bikin video, dan untuk di kecamatannya juga aku nggak bikin video ya teman-teman. Jadi akhirnya setelah pulang, alhamdulillah cucianku sudah selesai. Langsung aja aku jemur supaya jemuranku cepat kering. Dan setelah itu supaya aku bisa segera bersih-bersih dan beres-beres dapur yang masih super duper berantakan. Nah, karena untuk jemur-menjemur, ini aku benar-benar kejar-kejaran sama cuaca ya teman-teman. Memang cuaca di tempatku masih panas banget sampai sore ya. Cuma semakin siang dan semakin sore, itu debu dan juga angin semakin kenceng. Jadi kalau aku jemurnya kesiangan atau bahkan kesorean, itu resiko baju-bajuku kena debu dan juga pada jatuh-jatuh itu juga semakin besar gitu teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini masih sekitar jam 10 pagi, tapi angin di luar juga sudah mulai kenceng. Ya memang begitulah cuaca saat ini ya, jadi ya kita yang menyesuaikan aja sama cuaca. Oke lanjut, sekarang aku mulai beraktivitas di dapur. Ini aku beresin dulu perbumbuan, karena memang tadi selesai masak, itu aku benar-benar gak ada waktu untuk beres-beres dapur. Nah, cucian piring, ini juga cucian piring semalam ya. Sebenarnya tadi pagi juga sudah kering, cuma gak kepegang lagi. Jadi ya sudah, aku biarin aja. Nah, sekarang mumpung urusan-urusan di luar juga sudah selesai, terus udah gitu anak-anak juga sekolah, waktunya untuk aku beres-beres rumah. Teman-teman tolong jangan salfok sama ember yang ada di samping itu ya, yang ada di atas kursi hijau. Nah, itu adalah cucian yang harus aku kucek pakai tangan. Jadi di sana ada kaos kaki anak-anak dan juga ada beberapa pakaian yang memang mengharuskan untuk dicuci pakai tangan karena memang terlalu kotor untuk dimasukin ke dalam mesin cuci. Sebenarnya bukan kotor yang lumpur atau gimana gitu ya teman-teman. Tapi kadang namanya anak-anak gitu kan, mainnya itu di mana aja, nggak tahu ngesruk-ngesruk di mana gitu. Jadi akhirnya kan debunya itu banyak banget gitu loh. Jadi kalau misalnya aku maksain untuk dicuci pakai mesin cuci, yang ada malah nanti dapat kerjaan 2 kali. Udahlah dicuci pakai mesin cuci, akhirnya pas mau dijemur ternyata masih kotor dan harus dikucek juga. Jadi aku lebih memilih langsung dipisahin seperti itu aja.
Nah, untuk cucian yang berserakan di bawah, tadi udah aku pisah-pisahin. Jadi kan sekarang di bagian lantai sudah lega ya teman-teman. Nah, lanjut lagi. Sekarang aku mau merapikan meja kecil yang ada di samping kulkas ini. Untuk meja kecil ini memang sebenarnya ini adalah rak piring ya teman-teman. Malah ini dulu waktu masih dikontrakan aku pakai untuk meja kompor. Tapi berhubung sekarang aku sudah punya meja kompor, jadi meja itu aku pakai untuk meja biasa aja. Oke, lanjut. Sekarang kita ke meja sebelah. Ini bagian mesin cuci, wastafel. Di sini ada kompor juga. Pokoknya semuanya jadi satu deret ya, teman-teman. Sebenarnya dapur ini benar-benar ukurannya mini banget. Makanya aku sebut dapurku sebagai dapur mini. Karena ukurannya itu hanya lebarnya kurang dari 2 meter dan untuk panjangnya ini 3 meter. Sedangkan dapur ini bukan hanya sebagai dapur tapi juga sebagai laundry room. Karena di pojokan sana, di sampingku itu, yang samping rak piring, itu ada mesin cuci di situ. Yang kalau dilihat dibandingkan dengan ukuran dapur, itu lumayan makan tempat ya teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi, karena rumahku juga hanyalah rumah sederhana, yang lebarnya nggak seberapa, jadi ya sudah kita nikmati saja apa yang ada. Karena selama kita menjalani dengan rasa syukur, itu akan terasa jauh lebih nikmat, jauh lebih ringan, dan jauh lebih membahagiakan. Oke, lanjut. Sekarang aku mencuci beberapa piring-piring dan juga perabotan-perabotan yang sedikit lebih besar, seperti kuali, panci, seperti itu teman-teman. Karena seperti yang aku bilang, dapur ini adalah dapur mini, apalagi aku pakai kedua sisi dari dapur ini untuk menyimpan perabotan-perabotan ya. Contohnya di deretan cucian piring ini. Di sini ada mesin cuci, wastafel, kompor, dan juga sedikit meja kecil. Dan untuk di sisi sebelahnya, aku simpan 2 kulkas, jadi 1 kulkas kecil dan 1 kulkas besar. Kalau untuk kulkas kecil, itu sebenarnya tidak dipakai ya teman-teman. Masih berfungsi normal, hanya aku nggak pakai lagi. Jadi kulkas kecil aku pakai untuk menyimpan barang-barang yang terbuat dari plastik, misalnya seperti tin wall atau tupperware, seperti itu. Nah, kalau untuk kulkas yang besar itu masih aku pakai normal seperti biasanya ya teman-teman. Kalau misalnya lagi punya makanan ya aku simpan di dalam kulkas. Terus di samping kulkas ada rak piring yang tadi warna hijau itu, dan sampingnya lagi itu ada magicom dan juga 1 kotak besar yang isinya barang-barang yang tidak terpakai. Jadilah dapur miniku ini punya gang senggol di tengah-tengahnya teman-teman. Karena memang kalau untuk 2 orang dewasa lewat di sini berpapasan, itu sudah pasti senggol-senggolan ya. Nah, alhamdulillah sekarang cucian piringku sudah selesai semuanya. Tinggal sisa 1 kuali kecil yang warna hitam itu yang ada di atas kompor. Nah, itu isinya minyak bekas ya. Tapi minyak bekas baru aku pakai 1 kali tadi pagi untuk goreng kentang, dan mau aku pakai lagi nanti sore untuk goreng kentang lagi. Jadi masih aku taruh di situ ya, tetap di situ aja, nggak aku cuci, nggak aku pindahin juga. Alhamdulillah untuk di bagian meja-meja dapurnya sekarang sudah lebih lega daripada sebelumnya, dan sekarang waktunya untuk menyapu bagian lantainya. Siapa yang setuju kalau misalnya kita habis berkegiatan di dapur, apalagi untuk memasak, pasti di lantai banyak banget serpihan-serpihannya ya, banyak banget kotoran-kotoran yang pada jatuh di lantai. Nah, apalagi dapurku ini, Masya Allah, setiap habis mandi, setiap habis masak dan habis beberes, itu pasti bagian dapurnya banyak banget serpihan-serpihan dan kotoran-kotoran yang pada jatuh di lantai. Jadi, tetap harus disapu dan harus banget dipel. Dan untuk bagian dapur, kali ini aku ngepel pakai kaki ya teman-teman. Karena kayaknya kalau habis ada keperluan di luar itu pulang ke rumah udah berasa capek gitu. Apalagi pulang ke rumah langsung beberes seperti ini. Kayaknya tenaganya udah habis teman-teman, apalagi kalau untuk ngepel sambil jongkok ya. Udah nggak kuat. Nggak tahu faktor apa kenapa ini teman-teman. Nah, oke lah, sekarang kita lanjut aja. Aku mau bikin bubur kacang hijau. Tapi untuk bikin bubur kacang hijaunya, di sini aku tambahin beras ketan ya teman-teman. Karena aku suka banget sama bubur kacang hijau yang teksturnya itu kental, tidak terlalu berair. Makanya di sini aku campurin beras ketan supaya nanti teksturnya juga lebih kental dan juga agak-agak lengket gitu ya. Nah, lanjut langsung aja. Ini aku cuci kacang hijau dan juga berasnya. Tadi aku sudah siapin air dan sekarang sudah mendidih. Langsung kita masukin kacang hijau dan juga berasnya.
seperti ini. Di sini aku mau memasak pakai metode 5-30-5 gitu ya. Kalau nggak salah sih seperti itu ya teman-teman. Karena kita didihkan dulu airnya, kita masak sampai benar-benar mendidih dan setelah itu nanti kita matikan api. Nah, biar bubur kacang hijauku jadi wangi, aku mau pakai daun pandan. Untuk daun pandannya aku ambil di depan rumah ya teman-teman. Ini daun pandanku juga mini-mini karena kena musim kemarau, apa karena udah nggak subur, apa karena apalah aku nggak tahu ya teman-teman. Sebelumnya daunnya itu panjang, gede, pokoknya pohonnya besar lah ya. Cuman akhirnya aku tebang karena itu udah terlalu besar untuk ukuran halamanku yang sempit. Jadi akhirnya numbuhnya kecil-kecil seperti ini. Tapi nggak jadi masalah karena mau daunnya kecil pun ini masih tetap wangi ya teman-teman. Nah, ini daun pandannya sudah aku cuci bersih. Sekarang kita ikat dan lanjut kita masukin ke dalam buburnya. Ya Allah, bagian atasnya putus. Nggak apa-apa ya, nanti bagian atas yang putus itu kita pakai untuk hiasan supaya bubur kita jadi kelihatan lebih cantik dan estetik. Nah, lanjut lagi. Sekarang aku masukin jahe, terus aku masukin garam. Lanjut kita tutup, tunggu sampai mendidih 5 menit. Setelah itu kita matikan kompornya. Dan setengah jam kemudian inilah dia tampilan dari bubur kacang hijau bikinanku. Ternyata campuran beras ketannya itu terlalu banyak teman-teman. Jadi akhirnya si kacang hijaunya itu tenggelam di bagian bawahnya ya. Ya wes nggak apa-apa, sekarang langsung aja kita masukin pemanisnya. Di sini aku pakai gula jawa dan juga gula pasir. Untuk gula jawanya aku tetap masukin begitu aja ya, nggak aku sisirin dulu. Langsung aja dicemplungin, setelah itu aku tambahin gula pasir dan aku kira-kira aja, aku nggak pakai ukuran ya teman-teman. Langsung kita tutup lagi dan tunggu sampai mendidih. Masya Allah, ternyata beginilah hasilnya. Sepertinya buburku ini masih terlalu kental teman-teman. Jadi setelah ini aku tambahin lagi airnya dan aku masukkan santan cairnya. Lalu kita aduk rata dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih, baru kita matikan apinya. Berhubung buburku juga sudah mau matang, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton, sudah mendukung channel aku, baik itu melalui like, comment, subscribe, ataupun membagikan channel aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semua. Karena satu dan lain hal, sepertinya aku mau memajukan jadwal upload video aku ya teman-teman. Yang biasanya di jam 6 sore, sekarang aku majukan di jam 4 sore. Untuk seterusnya juga seperti itu. Jadi, upload 2 hari sekali di jam 4 sore ya teman-teman. Jangan lupa. Dan supaya kalian tidak ketinggalan infonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.